untuk sama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, kami bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Karena itulah kerinduan kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu, orang-orang tebusan darah-Mu yang kudus. Kami rindu setiap pagi ya Tuhan. Kami terus berseru dan memuji Engkau ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang begitu banyak memberikan berkat dalam kehidupan kami ini. Dan kami berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang telah membuka hati dan pikirannya untuk menyambut setiap kebenaran firman kasih karunia-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambutnya dan bersyukur. Puji Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan, kita kembali membuka Alkitab kita dari kitab Efesus yang sangat terberkati. Selamat pagi juga untuk saudara kami, saudara Rifu Alamat dari Manado, yang selalu setia bersama-sama dengan kita dalam ibadah setiap pagi. Baik saudara-saudaraku, mari kita kembali ke kitab yang sangat terberkati, ya, kitab Efesus yang penuh dengan berkat rohani, berkat surgawi, hikmat surgawi yang sangat luar biasa, memberikan pencerahan ya bagi manusia batiniah kita, manusia baru, ciptaan baru, yaitu manusia yang diciptakan di dalam kekudusan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dari beberapa episode yang sudah kita bersama-sama jalani, kita dengarkan bagian-bagian dari firman Tuhan ini begitu luas, ya, begitu kaya. Benar sekali Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai kekayaan yang sangat tidak terbatas sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Nah, karena itu saudaraku, ya, pagi hari ini saya akan terus memberikan kepada Bapak Ibu Saudaraku motivasi, dorongan melalui firman Tuhan, sampai kita semuanya, saudara-saudaraku, benar-benar di dalam batin kita tertanam sedalam-dalamnya, amin, arti daripada kasih karunia yang sangat istimewa, yang spesial saat ini saudara dan saya miliki dan alami, sehingga kita dapat mengerti dengan baik arti daripada mengucap syukurlah dalam segala hal, dan bagaimana bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi saya akan kembali membaca masih dalam batas 3 ayat yang sangat luar biasa, karena ini sangat kaya sekali. Masih ada beberapa beberapa segmen dari perspektif yang berbeda, dalam arti merupakan percabangan dari perluasan kebenaran ini, saudara-saudaraku, ya, yang akan kita lihat beberapa hari ke depan dari ayat 3, 4, dan 5 Efesus pasal 1 ini, ya. Nah, jadi saya akan membaca sekali lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga, ya. Sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, di hadapan Allah. Dalam kasih, Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian kalimat-kalimat yang sudah kita dengarkan bersama tadi, ya, begitu mendalam dan begitu luas, dan banyak hal yang akan kita pelajari bersama dari kebenaran yang sangat mulia ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita kemarin sudah bersama-sama melihat bagaimana arti daripada kasih karunia menurut konsep atau prinsip nubuatan. Amin. Prinsip nubuatan, kasih karunia itu adalah terkhusus kehadiran daripada Yesus Kristus secara fisik. Ya, sekali lagi, kehadiran daripada Yesus Kristus secara physically, ya, secara fisik di tengah-tengah dunia ini akan membawa berkat yang besar melalui umatnya Israel. Dan saat ini hal itu bukan sedang terjadi. Bukan itu yang saat ini sedang beroperasi dalam kehidupan manusia untuk memberkati orang-orang di dunia ini secara berkat-berkat duniawi, kerajaan sorga di dunia. Tetapi saat ini Tuhan memberkati umat manusia dengan segala berkat rohani di dalam sorga. Kenapa demikian? Karena ini adalah program Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa lain yang rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah ditetapkan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Sesudah Yesus naik ke surga, hal itu baru dibukakan melalui hambanya Rasul Paulus, bahwa berkat yang terbesar bagi manusia adalah yang ditampilkan oleh Allah melalui berita pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, berita tentang penebusan segala dosa, berita tentang kebangkitan orang mati secara rohani melalui iman kepada kasih karunia Allah yang sempurna. Amin. Nah, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita saat ini sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, jangan salah kita mempromosikan, tanda kutip ya. Jangan salah kita memasarkan, tanda kutip Bapak Ibu Saudara. Jangan salah kita ya mengabarkan berita tentang pengenalan akan Yesus. Jangan kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang mencampur adukan semuanya firman Tuhan ya, dengan cara membuat segala sesuatu itu menjadi kacau dan tidak mengikuti program Tuhan. Amin. Kita harus bekerja berdasarkan program, tapi bukan program kita sendiri, tapi programnya Tuhan. Kita harus bekerja dalam hidup ini berdasarkan rancangan Tuhan. Jangan rancangan diri pribadi kita sendiri, karena itu tidak akan bermanfaat sepenuhnya bagi iman kita dalam pengenalan akan kasih Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kita. Kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah dari segala dosa dan dari hukuman kebinasaan api neraka yang kekal, maka hidup kita akan tetap diselamatkan dari pengaruh buruk dunia juga hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus berkali-kali, saudaraku, menasihatkan kepada jemaat-jemaat kudusnya Tuhan, jemaat mula-mula, jemaat tubuh Kristus, pada jemaat di Roma, di Korintus, di Galatia, Efesus, Filipi, ya, Kolose, Tesalonika, dan seterusnya, dan juga kepada anak-anak rohani, Paulus, surat-surat penggembalaan pastoral secara pribadi kepada Timotius, kepada Titus, Filemon,
Paulus selalu menekankan dan menyatakan penegasannya, jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Kenapa demikian? Oleh karena gambaran kehidupan kita yang sangat mulia adalah gambaran kehidupan yang menerima belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang sempurna, dan kita hanya bisa berarti dan berharga hidup di dunia ini kalau hidup kita terus dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan di dalam kekudusan dan kebenaran Yesus Kristus yang sempurna itu. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kasih karunia yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu, Bapak Ibu Saudaraku, adalah berita yang sangat penting dan yang paling penting yang dibutuhkan oleh semua orang di dunia ini, meskipun tidak semua orang menyambutnya dan meskipun kebanyakan orang tidak menghargainya, tetapi di mata Tuhan, di hadapan Allah, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, tidak ada yang lain yang bisa menukar, menggantikan berita kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus adalah number one, yang nomor satu. Amin. Saudara dan saya hanya bisa diidentifikasi, saudara dan saya hanya bisa dicocokkan, diharmoniskan kehidupan saudara apabila kita menghargai berita keselamatan kasih karunia Allah yang saat ini menjadi sumber berkat yang terbesar bagi umat manusia. Tidak akan ada perang antar negara, tidak akan ada kebencian antar suku, tidak akan ada dendam pribadi, apabila manusia menerima kasih karunia Allah ini, saudaraku, yang menjadi sumber damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah bagi semua orang yang menerimanya, yang menyambutnya. Itulah saudara-saudaraku sebabnya kalau kita lihat jalan hidup daripada Rasul Paulus itu, saudaraku, dia terlalu banyak persoalan yang dihadapinya, terlalu banyak penderitaan yang dialaminya, terlalu banyak hinaan, kebencian, tuduhan, dan ketidakadilan yang dialami oleh Rasul Paulus dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan dari jemaat-jemaat yang dilayaninya seperti jemaat Korintus dan sebagainya, Rasul Paulus juga tidak luput dari hal-hal yang menjadi sesuatu yang tidak pantas dituduhkan kepadanya. Dan semuanya itu, Bapak Ibu Saudaraku, tidak menggoyahkan sedikit pun semangat Rasul Paulus untuk tetap hidup mengasihi semua orang, mengasihi Tuhan, dan terus mengajarkan kehendak Allah, baik kepada jemaat kudusnya Tuhan di berbagai tempat, di berbagai benua, dan juga pemberitaan Injil kasih karunia Allah kepada semua orang yang belum mengenal, dan bahkan kepada orang-orang yang membenci Rasul Paulus pun, saudaraku, dia terus dengan panjang sabar menyampaikan berita kasih karunia Allah. Dan Tuhan memelihara hidup Rasul Paulus, dan Tuhan terus memberikan kepadanya kekuatan demi kekuatan untuk bisa melewati semua pergumulan yang berat itu. Dia sering dipenjara, Bapak Ibu Saudara, dengan tuduhan dan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Tapi saudara lihat bahwa Rasul Paulus dari dalam penjara yang dingin, dari dalam penjara yang penuh dengan penderitaan dan kesakitan, apa yang dia katakan kepada jemaat Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Paulus selalu mengatakan kasih karunia
dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memerintah hati dan pikiranmu. Amin. Di dalam keterbatasan, di dalam kekurangan, di dalam penderitaan, di dalam kesakitan, di dalam ketidakadilan, hanya kasih karunia dan damai sejahtera lah yang keluar dari pembicaraan, dari nasihat, dan dari pemberitaan daripada Rasul Paulus kepada semua orang, baik kepada jemaat kudusnya Tuhan maupun kepada semua orang yang mendengarkan pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita memahami arti daripada kasih karunia yang besar, yang mulia ini, maka saudara akan dengan sangat mendalam ketika membaca firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, khususnya dari Roma sampai Filemon, saudara-saudara akan menangkap secara mendalam dan sangat berkesan di hati saudara arti daripada setiap pernyataan-pernyataan, statement-statement daripada Rasul Paulus. Saudara-saudaraku, ketika dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebab kepada kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah berkat surgawi yang melimpah-limpah, berkat yang kekal, yang tidak bisa digerus oleh perubahan zaman, yang tidak bisa dijauhkan oleh kondisi-kondisi, faktor-faktor keadaan zaman, keadaan yang berubah-ubah. Tapi saudaraku, kasih karunia Tuhan ini membuat hidup kita tetap stabil, ya, bukan labil, tapi stabil, membuat kita tetap bisa bertahan menghadapi berbagai gelombang dan berbagai hal yang kita lihat dalam kehidupan di dunia ini, goncangan-goncangan dan segala godaan-godaan dunia, saudaraku, yang membuat kita tetap bisa taat terus kepada kehendak Tuhan. Maka saudara-saudara dan saya harus melakukan satu hal yang tidak bisa ditolak atau tidak bisa diabaikan, adalah saudara dan saya harus terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Amin. Belajarlah memperhadapkan dirimu benar, berkenan di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu membagi firman kebenaran itu dengan tepat. Amin. Rightly dividing the word of truth. Itulah saudara-saudaraku sumber daripada inspirasi dalam kehidupan kita untuk memahami seberapa besar dan seberapa indah dan seberapa mulianya kasih karunia Tuhan yang sudah kita alami saat ini. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah saudaraku, pemberitaan kita, khotbah-khotbah yang kita sampaikan, kesaksian-kesaksian kita harus lebih mengutamakan, sekali lagi harus lebih mengutamakan, lebih menggambarkan kebaikan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Berita tentang kebenaran kemuliaan salibnya, berita tentang pengampunan segala dosa, bahwa kita telah lunas dibayar oleh Yesus Kristus, kepastian keselamatan hidup yang kekal. Meskipun banyak orang, Bapak Ibu Saudara, menganggap itu adalah berita yang dianggap diulang-ulang, dianggap sebagai berita yang basi, bagi saudara dan saya tidak boleh menggantikan dengan bercerita tentang kemakmuran duniawi, meyakinkan orang lain tentang Yesus Kristus dan kemuliaannya saat ini. Saudara dan saya tidak akan bisa menjadi hamba Tuhan yang setia, kalau saudara akhirnya menjual kebenaran itu hanya karena faktor-faktor duniawi, karena desakan-desakan keadaan dunia
ya Bapak Ibu Saudaraku, secara ekonomi, secara sosial, dan lain sebagainya, karena faktor lingkungan dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, belajarlah kita untuk menjadi kuat di dalam Kristus. Amin. Belajarlah kita menjadi kuat di dalam kasih karunia-Nya. Saudaraku, tidak peduli apapun penilaian orang lain, saudara jangan memberikan diri untuk digerakkan oleh karena penilaian dunia ini. Saudara dan saya akan rugi besar kalau kita, saudara sebagai orang kudusnya Tuhan, ikut-ikutan, ya bahkan meniru, ya menjadi sama seperti dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus mengatakan, ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah, ya, saudaraku, berubah. Perubahan itu pasti ya akan terjadi dalam kehidupan kita, karena Allah menghendaki supaya kehidupan kita ini terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam kasih karunia-Nya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, akal pikiranmu. Perubahan daripada mindset. Akal pikiran kita adalah akal pikiran Kristus, yaitu mengenakan perasaan dan pikiran yang terdapat di dalam Kristus Yesus, di mana Yesus Kristus telah merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya, dia adalah Allah pencipta, tapi dia rela menjadi ciptaan supaya apa? Supaya dia dapat menyatakan kasih Allah yang sempurna, dan dia rela mengambil rupa manusia dan bahkan mati sampai taat mati di kayu salib. Amin. Supaya Bapak Ibu Saudara, kepada kita Allah bisa menyalurkan kasih Allah yang sempurna yang ditebusnya ya di atas kayu salib dan yang dinyatakan melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Amin. Pemberitaan tentang kabar baik yaitu segala dosamu dan segala dosaku telah diampuni oleh Tuhan satu kali untuk selama-lamanya. Itulah Injil, sesederhana itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan karena itu saudara dan saya pasti bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kasih karunia-Nya ini kepada semua orang. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah maka Paulus mengatakan, janganlah hendaknya apa? Kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Dan layanilah Tuhan. Amin, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita mempunyai alasan yang kuat untuk itu. Amin. Karena kita mempunyai alasan untuk tetap dipenuhi dengan semangat yang baru, ya, oleh hidup yang baru. Oleh kasih karunia Allah yang terus membesarkan hati kita, yang terus memperbaharui hati dan pikiran kita, jiwa kita dan roh kita, dan tubuh kita dapat persembahkan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah kita yang sejati. Amin. Sebab Kristus Yesus, Tuhan kita, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Maka saudara dan saya mempunyai alasan yang kuat, ya, strong reasons bagi saudara dan saya. Kita punya alasan yang paling kuat dan yang paling mendasar. Oleh karena kasih karunia Allah menyanggupkan kita, memampukan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia, bukan di luar Kristus, tapi di dalam Kristus, yang memberikan kekuatan, yang menyuplai kekuatan ya kepada kita oleh karena kasih karunia-Nya. Amin. Karena itu saudaraku, prosedur yang harus kita jalani mendisiplinkan diri kita, mendisiplinkan hati dan pikiran kita adalah datang kepada pengetahuan akan kebenaran, belajar terus akan pengenalan akan berkat dan kasih karunia Tuhan melalui firman kasih karunia-Nya adalah merupakan cara hidup yang harus kita jalani secara mutlak. Amin. Supaya saudara dan saya terus bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus secara lengkap dengan pengetahuan yang benar, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka ya kita akan mendapat gambaran yang clear
mendapat gambaran dari narasi yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui firman kasih karunia-Nya. Seperti yang dikatakan tadi di Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang yang keliru memahami arti daripada kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan beberapa hari ke depan kita akan melihat penjelasan yang sebenarnya tentang arti daripada pemilihan ini, yang biasa dalam istilah teologi disebutkan dengan predestinasi. Jadi pastikan saudara tetap bisa hadir dalam pertemuan ibadah pagi kita di beberapa hari ke depan untuk memahami apa artinya Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Apakah kita sudah dipilih sebelum kita percaya, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita sudah dipilih untuk diselamatkan ya sebelum kita percaya, apa artinya kita percaya, Bapak Ibu Saudara? Kalau demikian, ya. Nah, kalau Allah sudah menentukan sebagian orang masuk surga dan sebagian orang masuk neraka, berarti Allah itu pilih kasih, saudaraku. Dan tidak akan mungkin demikian. Nah, semuanya ini Bapak Ibu Saudaraku, ya kita akan memahami arti yang sangat penting daripada kasih karunia Allah ini dalam kehidupan kita, supaya saudara-saudara dan saya, kita semua ya dipenuhi dengan hikmat daripada Tuhan, benar-benar ya pikiran kita dicerdaskan, ya pikiran kita dicerahkan oleh hikmat Allah dan bukan hikmat manusia yang akan binasa, tapi oleh hikmat Allah yang kekal, yang terpelihara ya dengan sempurna, oleh karena firman-Nya adalah kebenaran, dan hidup kita akan terus dipimpin oleh Tuhan, dan Roh Kudus akan memberikan kepada kita pengertian-pengertian yang baru, saudara-saudaraku, supaya kita dapat tetap hidup setia dan lebih maju lagi, lebih dewasa lagi, dan kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Karena hanya orang yang kuat yang bisa, yang sanggup untuk bertahan terhadap pencobaan-pencobaan dan ujian-ujian kehidupan dengan tetap berdiri tegak setia di dalam berpegang teguh atas kebenaran firman Allah. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Biarlah saudaraku, ya kita semua terus dicukupkan oleh kasih karunia Tuhan, dan kita dimampukan terus untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, bahwa kita sangat membutuhkan kasih karunia Allah yang lebih besar lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami membutuhkan banyak waktu ya Tuhan. Kami membutuhkan banyak kesempatan. Kami harus mengatur waktu kami dengan baik, supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Kami tidak digerus oleh perubahan zaman yang tidak membawa kami setia kepada Tuhan, tetapi kami akan tetap berfokus kepada panggilan surgawi, panggilan kasih karunia Allah. Di dalam tubuh Kristus kami telah dikaruniakan segala kebaikan dan segala berkat yang Tuhan sediakan untuk membuat kami sanggup hidup tetap setia kepada kehendak-Mu saja. Dan kami tidak akan bisa melihat hal itu tanpa kebenaran firman-Mu. Karena itulah kami sangat bersyukur ya Tuhan, ada konsep yang besar, ada gambaran yang besar melalui narasi-narasi daripada firman kasih karunia-Mu. Kepada kami semua digambarkan rancangan yang mulia daripada Tuhan kami sebelum dunia dijadikan, untuk memberkati kehidupan kami dengan segala sukacita dan berkat surgawi kasih karunia-Mu. Itulah yang kami butuhkan setiap hari, supaya kami dimampukan, disanggupkan untuk tetap hidup melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan, dan mengasihi semua saudara-saudara kami di dalam kasih yang sempurna dalam kekudusan Kristus. Terima kasih. Hanya karena pertolongan Roh Kuduslah kami bisa disanggupkan. Oleh karena itu kami merendahkan hati dan menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari yang Kau berikan ini Tuhan.
Biarlah sepanjang hari ini kami percaya Tuhan memberkati hidup kami dengan segala kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Salam kudus buat kita semuanya. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Terima kasih hambanya Bapak Yohanes. Terima kasih kembali dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Ya, salam buat kita semua. Selamat beraktivitas. Kita jumpa lagi besok pagi, saudaraku.